pagi, kita ketemu kembali anak-anak di pertemuan kedua dalam bab 2 ini atau KD yang kedua tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai makna setiap alinea ya, dari pembukaan, kemudian kita juga sudah bicara tentang 4 pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan, apa pula kaitan antara pembukaan dengan proklamasi. Tentu kalian masih ingat ya, di pertemuan yang pertama di KD yang kedua minggu yang lalu. Kemudian kalian juga sudah membuat tugas ya. Siapa yang belum mengumpulkan tugas ya, Buis berharap semuanya sudah mengumpulkan. Nah, kita kali ini akan membicarakan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bersama-sama memperhatikan pembahasan berikut ini. Apa tujuan dari pembahasan kita kali ini? Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, serta menjelaskan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, semua produk hukum di Indonesia, ya, semua hukum, peraturan hukum yang dibuat di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, bahkan sampai perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, itu harus bersumber atau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya maka Undang-Undang Dasar kita itu 1945 ini disebut sebagai hukum dasar ya. Nah, sehingga semua produk hukum yang ada di Indonesia harus bersumber pada Undang-Undang Dasar. Nah, ini kedudukan dari Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar ya? Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar yang kita miliki ya? Minggu yang lalu pun kita sudah bicarakan itu. Pembukaan terdiri atas 4 alinea ya. Kalau yang sebelum dirubah itu ada 16 bab. Ya, masih ingat ya, di kelas 7 kita sudah membahas bahwa tahun 1999 sampai 2002 MPR mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau sebelumnya Undang-Undang Dasar kita terdiri atas 4 alinea pembukaannya, kemudian batang tubuhnya 16 bab dan 37 pasal. Nah, setelah dirubah terdiri atas pembukaan tetap 4 alinea, karena pembukaan memang tidak boleh dirubah ya. Karena pembukaan ini di situ terdapat bentuk negara ya. Nah, kalau bentuk negara kita dirubah, pembukaan dirubah, negaranya akan ambruk ya toh. Nah, sekarang setelah dirubah pasal-pasalnya ada 21 bab dan 73 pasal, ada 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, kalau dulu ada 4 pasal ya, dan 2 pasal aturan tambahan, kalau dulu 2 ayat aturan
tambahan. Masih ingat ya, itu kelas 7 sudah kita pelajari. Saya kira kalian masih ingat itu. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan nanti kalau kalian masih belum jelas, kalian tanya saja lewat Telegram ya. Tanyakan ke Bu Wiwis langsung lewat Telegram. Nah, bagaimana sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar? Ya, sifat dan fungsi atau sifat dulu ya. Sifat dari Undang-Undang Dasar itu ada 4. Ya, sifatnya ada 4, yaitu tertulis. Yang pertama, yang kedua tidak tertulis, yang ketiga singkat dan supel atau fleksibel, dan yang keempat adalah rigid, ya, rigid atau kaku. Nah, apa yang dimaksud dengan tertulis? Tertulis berarti Undang-Undang Dasar kita itu dalam bentuk tulisan. Loh, apa ada Undang-Undang Dasar yang tidak tertulis? Ada. Di Inggris itu Undang-Undang Dasarnya tidak tertulis, ya. Nah, tapi Undang-Undang Dasar kita itu tertulis dalam bentuk tulisan. Makanya ada bukunya, ya. Kalian sudah Bu Wiwis suruh membeli kan? Karena itu buku sucinya PPKN, ya. Jadi sifat dari Undang-Undang Dasar kita itu tertulis, berarti rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat setiap warga negara. Ya, itu tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis, ya, apa ada sifat Undang-Undang Dasar yang tidak tertulis? Ya ada, seperti tadi Bu sudah katakan. Ada di Inggris itu konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya tidak tertulis. Nah, terus sifat Undang-Undang Dasar yang berikut adalah singkat dan supel atau fleksibel. Singkat artinya apa? Hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Ya, memuat aturan-aturan pokok dan setiap kali harus dikembangkan, ya, harus dikembangkan lebih lanjut, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terus supel, nah itu tadi supel artinya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Kalau memang zamannya berubah, membutuhkan aturan yang bisa mengakomodir, ya, bisa mengcover atau bisa mengikuti kemauan rakyat. Nah, maka Undang-Undang Dasar ini bisa dirubah, dia fleksibel. Ya. Sedangkan rigid, ya, rigid itu artinya kaku. Nah, kaku itu berarti bagaimana? Tidak dapat dirubah, tidak mudah untuk merubahnya. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Dasar kita, ya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sifatnya tertulis, singkat, supel, atau fleksibel. Nah, yang kita bicarakan tadi sifat Undang-Undang Dasar pada umumnya, ya. Ada tertulis dan tidak tertulis, ada singkat dan rigid, supel dan singkat, supel dan rigid. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar kita itu sifatnya tertulis dan singkat serta supel atau fleksibel. Jelas ya? Apakah masih ada yang belum jelas? Nah, kita akan melanjutkan. Kalau belum jelas, tanyakan langsung lewat Telegram. Bicara berikutnya mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, apa toh fungsi dari Undang-Undang Dasar negara kita? Ada 4 fungsi, nah. Ada 4 fungsinya, ya. Kalau di dalam buku cetak kalian itu hanya tertulis 3, tidak apa-apa, tambahi saja ya. Yang pertama sebagai hukum dasar. Hukum dasar, tadi sudah Bu Wis jelaskan.
bahwa hukum dasar atau konstitusi kita itu mendasari setiap peraturan-peraturan yang dibuat di Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dari Undang-Undang Dasar kita adalah sebagai hukum dasar. Semua peraturan yang ada di Indonesia harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh menyimpang dari itu. Maka dalam tata urutan, di kelas 7 sudah pernah kita bicarakan ya, tata urutan peraturan perundangan RI. Masih ingat? Kedudukan yang pertama adalah ditempati siapa? Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Baru di bawahnya TAP MPR, ketetapan MPR. Yang berikutnya undang-undang garis miring Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Kemudian di bawahnya apa? PP, peraturan pemerintah. Baru Perpres, peraturan presiden, dan Perda, baik Perda provinsi maupun Perda kabupaten. Nah, ini aturan-aturan ini yang sesuai tata urutan peraturan pemerintah ini tidak boleh menyimpang dari yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi? Iya, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu fungsinya yang pertama adalah sebagai hukum dasar. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai alat kontrol. Alat kontrol. Sebagai alat untuk mengawasi, ya, kontrol itu mengawasi. Nah, sebagai alat kontrol, ya, berarti apakah peraturan-peraturan hukum yang ada di bawahnya itu benar-benar sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar belum? Ya. Apakah aturan yang ada di bawahnya itu ada yang melebihi atau memang lebih rendah dari hukum dasar ini. Ya. Jadi intinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol itu berarti sebagai alat untuk mengawasi apakah hukum yang ada di bawahnya, peraturan-peraturan yang ada di bawahnya itu ya lebih tinggi atau lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Yang benar apa? Harus lebih rendah ya, karena Undang-Undang Dasar tuh kedudukannya di paling atas ya. Dan yang ketiga, fungsinya adalah sebagai pengatur. Nah, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai pengatur ini berarti berperan ya, untuk mengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun dan dibagi dan dilaksanakan. Jadi misalnya lembaga legislatif itu siapa yang memegang? Oh, DPR, MPR, dan DPD. Lembaga eksekutif siapa yang memegang? Oh, presiden dan menteri-menteri. Ya, presiden dibantu wakil presiden dan menteri-menteri. Lembaga yudikatif, siapa yang memegang? Oh, ada MA dan MK, serta peradilan-peradilan di bawahnya. Dan seterusnya. Nah, itu mengatur. Ya. Dia mengatur lembaga-lembaga negara yang ada. Susunan lembaga, susunan pemerintahan yang ada. Bagaimana mereka melaksanakan, tugasnya apa. Nah, itu semua diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan fungsi yang terakhir adalah sebagai penentu. Nah, sebagai penentu apa? Ya, menentukan hak dan kewajiban baik negara, aparatur negara maupun warga negara. Semuanya diatur, semuanya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Jelas ya? Apakah masih ada yang belum jelas? Ya, kalian bisa membaca buku cetak ya.
untuk literasi kalian, ya, untuk membuka wawasan kalian lebih luas lagi, kalian baca buku cetak maupun referensi yang lain. Silahkan kalian cari-cari di internet ataupun surat kabar, ya, ataupun berita di TV, ya. Kalian bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari sumber-sumber tersebut. Nah, di akhir pertemuan kita, ya, Bu Wiwis ingin membuat kesimpulan dulu, ya. Jadi hari ini kita sudah bicara mengenai sistematika UUD, baik yang lama maupun yang sudah dirubah. Masih ingat ya? Yang lama ada 16 bab, 37 pasal, itu batang tubuhnya. Ada 4 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan. Pembukaan tetap ada. Kemudian setelah dirubah, ya, tidak lagi 16 bab, tetapi 21 bab. Tidak 37 pasal, tetapi 73 pasal. Ya. Ayatnya semula hanya 49 menjadi 170 ayat. Kemudian aturan peralihannya semula ada 4 pasal, ya. Setelah dirubah menjadi 3 pasal aturan peralihan dan semula 2 ayat menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, kemudian kita juga sudah bicara mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar, ya. Dan fungsinya tadi masih ingat? Ayo, sifatnya juga masih ingat ya? Sifatnya ada tertulis, singkat, super, tidak tertulis dan tidak tertulis, singkat dan super, serta rigid, ya. Sedangkan fungsinya tadi sebagai hukum dasar, alat kontrol, pengatur, dan alat penentu. Nah, di akhir pertemuan kita, Bu Wiwis akan memberikan tugas. Ingat, tugas dikerjakan tepat waktu. Jangan sampai terlambat, nanti nilainya akan dikurangi. Ya, maka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya. Kalian mengerjakan di rumah kan gampang, bisa lihat banyak sumber ya toh, bisa bertanya ke sana kemari dan carilah nilai yang maksimal ya, yang 100 supaya semua bisa jadi juara. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah analisislah apa akibatnya jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu diubah. Ya. Nah, kira-kira akibatnya apa setelah UUD kita mengalami perubahan? Dan bagaimana sikap kalian terhadap hal ini? Buatlah laporan di sebuah kertas dalam bentuk tulisan tangan yang jelas dan rapi. Tuliskan nama lengkap kalian dan kelas serta nomor absen. Ya, jangan lupa. Namanya nama lengkap ya nak. Jangan sampai hanya nama samaran ya. Di email kalian itu banyak yang pakai nama samaran. Bu Wiwis jadi bingung itu. Ya, beri nama asli kalian, nama lengkap kalian. Begitu, demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap rajin belajar, baca buku, tetap semangat, jaga kesehatan, ya, jaga jarak, tetap pakai masker, ya. Jangan lupa cuci tangan. Ya, sering-seringlah cuci tangan. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.